Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil al-Fatihah. Sunnar wa ja'alna wa sajmus wa ma sunnar urusan awliya syukur dan nasul sunnar wa wali semua sampai wa nawili berdasarkan Al-Fatihah. Iya kami yang sedang berdoa. Allahumma lana wa hadatina bismillah Al-Fatihah. Sekarang menerangkan sunnah-sunnahnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu bisawmi thalathatu asya'a. Ahaduha ta'dilul fitri in tahaqqaqa ghurubus syamsi wa in syakka wa la yu'addilul fitrahu yusannu ay yuftiru ala tamrin wa illa famahin. Wasannu ayyafkuru ala tamrin wa illa famain atau wasannu ayyafkuru ala tamrin wa illa famain. Ini menerangkan sunnah-sunnah di saat puasa. Yang sunnah di saat puasa itu yang berkaitan dengan puasa itu ada 3 perkara. Yang pertama takdilul fitri, mensegerakan berbuka. Jadi kalau sudah adzan jangan sholat dulu, akan tetapi makanlah dulu, kenyang baru sholat. Jangan cuma cukup minum, makan dulu sampai kenyang baru sholat, itu afdolnya. Karena hadis tidak tawadai umul masa, kalau nggak salah, kalau sudah di depan kita itu ada makanan, makanlah dulu baru sholat. Jangan sholat dulu, kondisi sholat lagi lapar maka hukumnya makruh. Kalau makanan sudah tersedia, karena di bayangan itu di saat sholat itu makanan terus, jadi kehusuan akan berkurang Pak Eko. Makan kenyang baru sholat, jadi tenang. Ini kadang kata orang kembali, minum sholat dulu biar tenang, baru makan. Kembali sholatnya tidak tenang, apalagi minumnya panjang. Woi, kacau balau. Ini panjang sekali, makan belum tuh. Ini nanti dirubah, akan dirubah itu. Kasih makan dulu mereka itu, baru sholat. Atau kalau mau sholat ini ditanya dengan panjang. Kadang masih puji-pujian, masih baca apa itu alfiyahnya, lamunya. Makanya kalau saya jarang ikut berjamaah kalau kita bersama. Makanlah dulu, makan dulu aja lah orang itu. Saya sudah kenyang baru orang itu nak mulai sholat dan kenyang. Jadi disunahkan menyegerakan berbuka. Berbuka itu disunahkan pada tamar, kurma.
kurma murah, satu paket itu ada yang 270, ada yang 250, ada yang 240, isi 10 kilo. Makan cukup untuk 1 bulan keluarga. Jangan beli yang 10.000 waktu makan habis. Tapi kalau lebih pakai itu nanti dijual lagi katanya dia punya. Kalau tidak ada tamar, samain maka air pakai air. Wasani ta'hiru saburi malam yakok bisakin. Wala yu'akhiru wa yasuru saburu biqalilil ukli wa syurbi. Yang nomor 2, sunnah yang nomor 2 mengakhirkan makan sahur selama makan sahur tadi akhir waktu akhir tadi itu tidak ragu ini sudah imsak atau belum, atau sudah subuh atau belum. Kalau imsak belum, tidak masuk. Cuman imsak itu ada apa persiapan. Jadi kalau sudah imsak tahan, jangan makan. Jangan nunggu pas adzan. Nah sekarang kan orang banyak imsak belum, masih tak boleh makan. Gitu kan. Tapi giliran adzan nyangkut makan di dalam ini yang repot. Ya kan? Adzan otomatis itu harus dibuang gitu. Semua apa yang ada di mulut kita. Jangan sampai masuk. Nah, itu yang repot. Nah buang mubadir ditelan dasar batal puasanya. Wa yasuru sahur bi qalilil ukli wa syurbi, sedikit minum atau makan jadilah, itu termasuk juga dapat kesunahan. Wa salisu tarkul hajri, ya umpama tidak sahur tidak jadi masalah, ini cuma dapat kesunahan. Yang nomor 3 tarkul hajri al-fahsi minal kalamil fahis. Yang nomor 3 meninggalkan dari pembicaraan yang buruk, minal kalamil fahis, dari perkataan yang buruk, pembicaraan atau merumpi, hindari. Sekarang ini bukan mulut yang merumpi, akan tetapi tangan, hindari. Wa yasunu shaimu lisanahu anil kadhibi wal ghaibati wa nahwi dzalika kasatmi wa in satamahu ahadun falyaqul marratan akhiratan inni shaimun imma bilisani kama qala an-Nawawi fil adhkari aw bi qalbihi kama naqalahu ar-Rafi'u anil a'immati. Lisan kita harus terjaga. Kalau sekarang bukan lisan, tangan kita, jempol kita, jemari kita harus dijaga dari perkataan yang bohong, juga ghibah yang ngerasani orang lain. Kalau ada orang berkata buruk kepada kalian, kalau ada orang ngomong begini begitu kedengaran, jawab aja. Atau ada orang yang ngomongin yang tidak kepada kita, jawab sekali atau 2 kali atau bisa 3 kali. Kalau bisa jawab dengan lisan, ini shaimun, saya ini puasa. Kalau tidak mampu dengan lisan, fabiqalbi, dengan hati, ini puasa, saya ini puasa. Artinya apa? Jawaban ini jangan sampai melayani omongan orang itu. Kadang-kadang kan permasalahan itu sedikit menjadi besar karena dilayani. Tapi kalau tidak dilayani, anggaplah orang itu ladai. Ya kan Pak itu? Kita dilawan, panjang lagi itu. Pakai episode itu, dilawan, dibalas. Kalau tidak dihiraukan, abaikan saja, ya sudah kayak itu kan. Insya Allah sudah capek sendiri orang itu. Nak ngomongin ini itu, udah. Terus waktu alihu yang rumus siamu khamsati ayyamin. Ini tadi yang lisan tadi itu menurut Imam Nawawi, tetapi yang
di dalam hati tadi menurut Imam Rafi'i tadi. Ya kalau bisa, artinya kalau bisa hindari mengucap dengan lisan, tapi kalau tidak bisa nanti orang tersinggung, maka kita cukup dengan hati ini. Soal saya ini puasa. Puasa artinya puasa apa? Puasa tidak melawan kami, biarlah kamu kemudian yang menginginkan. Kalau dilawan, ya jangan terjadi. Wa yahrumu siyamu khamsati ayamin. Ini menerangkan apa sudah asal. Kalau disebutkan haram puasa di 5 hari. Ada 5 hari ini puasa haram. Yang pertama al-idani, puasa lebaran 12 ya. Baik suami yaumi idul fitri wa idul adha, puasa lebaran haji dan lebaran haji dan lebaran idul fitri juga kedua-duanya punya haram puasa. Ada orang puasa. Yang ketiga adalah hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 3 hari, wajib salah satu adalah tiba di yaumin nahri. Itu hari tasyrik 3 hari, itu juga diharamkan kita puasa. Wa yukrahu tahriman shaumu yaumi syakkin bila sababin. Ini berpuasa di hari Syak. Di hari Syak ada keraguan, itu makruh tapi makruhnya tahrim, hampir mendekati haram tanpa sebab puasanya. Yaktadi somahu bila saubin, yaktadi somahu yang tanpa sebab. Wasal musannifu di suari hadas saudi qawli illa aywafiqu adatan lahu fi tatawihi kaman ajatku siyamu yaumin wa iftaru yaumin fawafaqa somahu yawma syakki walahu siyamu yawmi syakki aidon an qada'in wa nadarin. Tadi itu puasa yang makruh tahrim, yang mendekati haram hari Syak itu kalau tanpa sebab. Tapi kalau ada sebab, tidak apa sebabnya. Yang di sini, yang dimaksud sebab di sini adalah orang ini mempunyai kebiasaan sehari puasa, sehari tidak. Namanya puasanya Nabi Daud. Atau mempunyai kebiasaan hari Senin dan Kamis itu puasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebetulan hari Syaknya itu kebetulan pas hari itu, yang sehari puasa sehari tidak, pas giliran puasa itu hari Syak. Atau hari Senin puasa, Kamis puasa, niru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas kebetulan hari Senin atau hari Kamis hari Syaknya, karena orang itu sudah terbiasa puasa di situ, maka puasanya tidak dimakruh tahrimkan. Paham itu? Tidak jadi masalah. Terus wa yaumu syakki huwa yaumu salatin min sya'bani dalam yaral hilalah lailataha masahri au tuhadithun nasu bi ru'yati wa lam ya'lam adlun ra'ahu au syahida bi ru'yati sibyanun au ambitun au fasiqatun. Yang dikatakan hari Syak. Tahu hari Syak? Pernah dengar apa enggak Pak Heri? Pernah dengar hari Syak? Syak itu Rabu. Hari Syak itu Rabu. Ragu. Apa hari Syak itu? Hari Syak itu adalah
di tanggal 30 Syakban. Ini sudah masuk puasa apa enggak? Ini sering terjadi. Tapi kalau sekarang ini sudah canggih dan ada ulama yang menjelaskan. MUI dari sana sudah melihat dari Kementerian Agama. Ada hilal apa enggak, ada bulan apa enggak. Jadi sudah tidak ada syak-syak lagi. Apa hari syak itu? Hari syak itu di tanggal 30 bulan Syakban. Bulan Syakban itu Rabu ini sudah tanggal 1 apa masih tanggal 30 Syakban. Tetapi di kalangan masyarakat itu sudah banyak orang membicarakan ini sudah tanggal 1 Ramadan. Cuman yang bicara tadi itu bukan orang yang adil, cuman isu-isu saja. Kalau ada orang yang adil, imam, ustadz yang kondang umpama yang dipercaya, itu sudah bukan syak lagi. Paham itu? Yuhaddisun nasu biru'yatihi wa lam ya'lam. Yuhaddisun nas biru'yatihi wa lam ya'lam adlun ra'ahu. Tidak ada orang adil yang melihat di situ. Atau ada orang melihat anak kecil, sitian atau hamba sahaya atau orang fasik, orang yang tidak bisa dipercaya, yang ngomong, oh itu kata siapa? Kata si A, si A itu kerjanya kayak itu, maka itu dikatakan hari syak. Artinya omongan mereka itu tidak diterima 100%, maka dikatakan hari syak. Maka di saat itu puasanya dihukumi makruh tahrim. Terus waman luwati akhina hari Ramadan, ini berkaitan dengan batal ini. Kalakon di'ami dan rifati wum kalakon bisomi wa nawa minan laili wa wa'adin bihadal wadi dan bisomi fa'alaihi al-qadha wal kafarah. Kalau orang ngeduit istri, wate istri, silakan dar, manten baru. Tapi walaupun bukan manten baru bisa jadi. Kalau Pak Iqbal, Pak Rosadi, yang lain-lain 2 ya 3, 5. Ini Pak Angga, Pak Debi, Pak Wahyu, Pak Iqbal, Pak Rosadi, Pak ini. Oh, Pak Eko juga ya? Yang kedua, begitu ya? Amin. Ini tidak masuk, ya. Tidak masuk. Yang 5 ini dengarkan saja. Malamnya itu niat puasa, artinya dia berpuasa. Dan jimanya disengaja, maka dia itu hukumnya dosa dan puasanya batal. Fa'alaihi al-qadha wal kafarah, wajib mengganti dan wajib bayar penebusan kafarah. Wa fi ba'dil masali salimatun al-uyub. Wal kafarah wa ikru qabatin mu'minah, harus memerdekakan hamba saya yang mukmin. Nggak ada kalau ini. Hamba sayanya juga yang tidak cacat, yang bisa disuruh bekerja, bisa beraktivitas, bisa menghasilkan, kira-kira kayak itu. Tidak cacat hamba sayanya. Fa'ilam ini berarti musahaini mutatabi'in. Kalau tidak mampu untuk memerdekakan hamba saya itu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Terus tidak mampu bilang istati somahu baik amsiki miskinan atau fakiran kulla miskinin mudun. Kalau tidak sanggup puasa
secara logika sebulan yang difardokan masih kekembur. Ini nggak disuruh puasa hendaknya 2 bulan berturut-turut tidak mampu mesti gitu. Maka harus ngasih makan ke anak yatim 6 anak yatim orang miskin atau orang fakir 60 masing-masing itu dikasih semut bukan memot. Semut itu ukuran apa ya? Ya kemarin tuh yang pernah dijelaskan itu semut itu berapa liter kemarin itu? Mungkin semut ini kurang lebih nggak nyampe 2 kiloan semut itu. Nggak nyampe 2 kiloan, tapi nanti itu amnya. Dulu pernah waktu di bab apa itu dulu? Sekian ritel gitu. Artinya paling tidak sejuta kira-kira kayak itu nanti semua. Karena zakat itu 4 mod. Zakat itu 4 mod. Jadi 2 kilo 6 on dibagi 4. Dibagi 4 itu. Berarti berapa itu? Yang ahli matematika berapa? 9. 2,6 dibagi 4. Jadi nggak nyampe sekilo. Ini ada ceritanya hadis Rasul, ada salah satu sahabat dikebur ngadu kepada Rasul, ya Rasul, saya ini kedebur, istri tidak makan Rasul. Jadi kata Rasul, memerdekakan hamba saya. Oh, saya nggak punya hamba saya, nggak punya pembantu. Terus kata Rasul, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, jangan puasa 2 bulan, puasa sebulan aja kabur. Jadi kata Rasul, disuruh ngasih makan orang miskin 60 orang miskin. Jangankan 60 Rasul, 1 aja tidak mampu untuk makan dia itu susah. Kemudian oleh Rasul dikasihkan tamar, kalau nggak salah itu dikasihkan roti atau tamar gitu kan. Inilah kasihkan ke orang miskin. Saya paling miskin di desa saya Rasul, di kampung saya paling miskin. Ya udah untuk kamu. Artinya apa? Jadi kalau dia miskin masih punya jatah sendiri dari dia tunggannya. Paham ambil dari hadis itu? Paham gak itu? Belum paham? Apa nggak nyambung ceritanya lagi? Ceritanya nggak paham. Artinya gini, orang itu harus bayar denda. Kemudian dia harus mengeluarkan denda, yang denda itu bisa kembali kepada dia kalau dia itu termasuk orang fakir. Paham? Itu intinya kayak denda ya. Terus wa manfaat. Nah ini fa'in ada zanil jami'i sakarat al-kafar fi mati fa'idha qadar wa dalil ala ushatin min qasad min sari kafar fa'alaiha ala ushatin min qasad kafar fi'luha fa'alaha fa'idha qadar wa dalil ala ushatin min qasad kafar fa'alaha. Kalau orang tiga-tiganya tidak mampu memerdekakan hamba saya, tidak mampu
tidak mampu fitri, terus puasa juga tidak mampu fitri, terus suruh ngasih makan juga tidak mampu. Maka dia punya hutang, punya tanggungan sampai dia mampu. Kalau dia mampu, pahala. Kalau dia mampu, maka kerjakan itu. Paham, Bu? Wa man mata wa alaihi siyamun fatat min ramadana bi muslim kaman afdara fihi lima rabin walam yatamakun tamakkana yatamakkan walam yatamakkan min qadaihi kain samarrah ma'raduhu hatta mata hala ismaili radal fa'iqi wala tadara bil fidyati wa in fata bi raddin wa ma qabla tamakkuni min qadaihi asim anhu ay ahri al-wali anil mayyiti min kirkatihi li kulli yawmin fatah dun. Dan orang yang mati, waman mata ini orang yang mati mempunyai hutang puasa, mempunyai hutang puasa, dan hutang puasanya tadi karena udur. Karena udur, umpama dia sakit. Nah, dia sakit di saat bulan puasa tidak puasa, dan sakitnya ini berkelanjutan sampai selesai lebaran masih sakit. Jadi tidak ada kesempatan untuk mengganti fala ismalai, maka dia tidak dosa dan tidak punya tanggungan kafaroh. Tetapi sebaliknya, kalau dia itu punya hutang tadi umpama puasa, di bulan puasa itu halangan untuk ibu-ibu umpama kan, dan ya bapak-bapak mungkin sakit, tetapi ada kesempatan untuk membayar, cuma tidak dilaksanakan. Ada kesempatan sembuh umpama kan, tidak diselesaikan, kemudian dia mati, maka ini wajib in antu ai akhrijul wa akhrajal wali anil mayyit min irkatihi bil yaumin muddun. Maka dia wali atau ahli waris atau keluarganya itu ambil dari hartanya orang yang meninggal tadi itu untuk membayar tiap harinya itu satu mud sedikit cuman satu harinya. Terus ini mudun itu wawarit belum waturun bil baudati adalah satu liter dan sepertiganya ukuran baudat dikali dengan timbangan yang kemarin itu. Ini menurut kaul jadid, tetapi menurut kaul qadim la yata'ayyanul inam bal yajusul wali aidan ayyasuma'nu bal yusannu lahu dhalika ma fi salim hadda wa sawwara fil jasmah bil qadir. Kalau menurut Imam Syafi'i yang kaul qadim, ini tidak usah diganti dengan kafaroh, dengan makanan itu. Boleh wali atau ahli warisnya itu, bahkan ini disunahkan untuk mengganti puasanya itu. Sama orang tuanya ya anaknya, sama anaknya ya orang tuanya. Tapi yang lebih enak yang mungkin ngambil kalau jadi itu adalah ngasih makanan cuma kurang lebih 75 gram, kira-kira ada itu. Dan sampai sekilo, angka pelitnya kalau nggak sanggup membayarkan. Terus, ya. Kalau zaman dahulu kan kalau ini Pak, halangan ya, jadi nggak puasa, ya kan? Tapi nggak tahu kalau itu wajib dibayar Pak, di apa namanya di ganti, kan? Sampai akhirnya tahu kalau itu wajib diganti. Tapi dia udah nggak tahu nih berapa banyaknya jumlahnya. Nah, gimana cara pembayarannya?
Pertanyaan keduanya. Oh, belum. Pertanyaan satu tadi itu. Jadi kalau yang punya hutang sampai melewati tahun, itu wajib bayar puasanya sesuai dengan dia yang dia tinggalkan. Umpama 7 hari itu, maka wajib diganti juga 7 hari, tetapi wajib bayar mot kafarah tadi per orang miskin itu 1 mot itu per hari. Paham? Iya 7 itu. Tapi kan itu dalam 1 tahun. Kalau tahun berikutnya sampai 2 tahun, double kafarahnya itu double. Umpama sampai ini sekarang ini tidak dibayar, sekarang sudah 10 tahun kira-kira kayak itu belum dibayar, maka itu wajib ganti puasa yang 7 hari cuman kafarahnya itu kali 10 kali. Bisa dipahami? Tapi kan kalau apalagi yang cuma nyusui nih Pak ya, maaf ya, ini lagi hamil kan, nggak puasa tuh, nah, terus nanti pas itu menyusui alasannya nggak banyak tuh Pak, nah otomatis kan dalam 1 tahun itu nggak mampu tuh bayarnya, ternyata hamil lagi, kan banyak yang seperti itu Pak, udah hamil 2 tahun hamil lagi, banyak ya kalau perempuan itu Nanti, ini yang bagian yang punya anak itu nanti. Ini ada penjelasan kelanjutan ini kalau orang musyrik tidak semuanya. tidak ingat tadi Pak, nggak ingat duluan kan nih. Belum tahu Pak, belum tahu. Karena saya nggak tahu nih, benar nggak tahu. Zaman dulu harus dibayar tuh nggak tahu. Ya zaman dulu harus dibayar atau tidak kan kayak gitu. Tapi sekarang kan sudah tahu. Tapi belum, yang dulu itu belum dikodok kayak itu. Belum dikodok. Itu sekarang kodoknya. Tapi saya yakin untuk kodoknya itu semuanya orang tahu kalau tidak puasa harus diganti. Yakin tahu itu. Lupa jumlah. Kalau lupa jumlah ambil alat aksar paling banyak gitu. 5 hari atau 7 hari gitu kan. Ini yang nanti ada perbedaan yang musuh itu. Memang ini ada mubali. Aslinya itu bukan jemaahnya yang salah, tapi mubalinya kurang peka, kurang alim. Ini viral dulu belum ada HP itu kan di Indosiar kayak itu kan, Indosiar. Saya pernah dengarkan langsung. Ya kalau tidak mampu ya udah tinggal bayar pijat saja. Nah itu kesalahan itu mubalik, tapi dialah yang tanggung jawabnya. Karena dia tidak bisa kitab baca pokok Allah yutiku nahu, tapi dia tuh miskin. Itu ayatnya dia yang ambil kayak itu. Yang tidak mampu itu maksudnya bagaimana kayak itu ada maksudnya. Iya. Kafarahnya itu ya harus kan lupanya nggak mungkin setahun lupanya kan. Dan gantinya ini itu Allah sudah kasih rukhsah itu kan, sudah kasih kemurahan setelah lebaran itu waktunya itu 11 bulan untuk mengganti. Untuk mengganti. Ya. Masih soal mengganti kan Pak, mengganti puasa. Apa namanya? Kami pernah dapat itu katanya memulai hari puasa itu tidak boleh di hari Jumat, benar tidak Pak? Kalau puasa sunnah bukan puasa ganti. Kalau puasa sunnah disendirikan hari Jumat saja atau disendirikan hari Sabtu saja, itu tidak boleh punya waktu. Kenapa?
Karena di hari Sabtu itu hari Sabtu itu ada orang Yahudi atau Nasrani kalau nggak salah itu, hobinya mereka itu memang ibadah di hari itu dan puasa mereka itu di hari itu. Maka Rasul jangan kita menyerupai mereka. Caranya bagaimana? Kalau nak puasa sunnah pada hari Sabtu, Sabtunya itu digabung dengan Ahad atau digabung dengan hari Jumat. Itu kalau kebetulan hari sunnah di hari Sabtu. Jangan sampai menyerupai orang Yahudi Nasrani. Karena mereka itu sampai oleh Allah itu dikutuk di hari Sabtu juga. Kalau nggak salah itu hobinya pemancing kalau nggak salah. Menjadi kerah kalau nggak salah itu. Jadi di situ kalau puasa sunnah tidak boleh sendiri hari Sabtu atau sendiri hari Jumat. Jadi harus digabung dengan hari-hari sebelumnya. Nanti mungkin ada penjelasan hari-hari yang sunnah. Ada lagi sudah jam berapa? Hah? 5 menit lagi. Nah, ini kan tinggal sedikit, jadi masih ini tinggal 6 kali pertemuan lagi masih aman. Nanti praktek sholat, praktek wudhu, praktek mayat. Hah? Iya, itu kan nanti praktekkan. Apalagi membungkus mayat, apa itu? Jangan dipraktekkan jadi mayat. 5 pertemuan lagi, ya 5 pertemuan nanti sudah. Apalagi ujian di rosanya. Nanti ini waktu ujian kitab di rosanya tetap. kapan ujian? Ini mungkin sudah selesai. Belum selesai juga. Ya bisa diundur. Terusnya bisa diundur. Bukan, apa dimajukan saja. Kan ini Pak, 5 lagi kan Pak? Ini sudah tutup aja dulu. Berhenti. Al-Fatihah.